Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. yeah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang luar biasa siang-siang seperti ini masih menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama nggih. Meskipun dalam situasi yang dengan mode virtual, jadi Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi saya menyimpulkan dari kemarin kemudian sekarang ini ada rasa ingin tahu Bapak Ibu tentang sebuah media. Jadi ini saya harapkan semoga ini nanti bisa diimplementasikan pada kegiatan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Saya yakin nanti akan ada sesuatu ya, katakanlah hal yang berbeda ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan yang berbeda dengan atau pada hari-hari biasanya itu sekali-kali menggunakan media ini, saya yakin siswa menerimanya akan lebih uh, enjoy lagi atau lebih menarik lagi gitu. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam kita tujukan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk materi kali ini nanti masih seputar articulate sebentar ya. Jadi nanti saya membagi beberapa sesi. Yang pertama adalah pengenalan sebentar tentang articulate karena kemarin ada beberapa Bapak Ibu atau peserta yang penasaran. Ini kita kan disajikan hanya sebuah template. Bagaimana kalau kita membuat dari awal. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa bagian dari artikel itu sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor. Di samping itu nanti Bapak Ibu juga bisa membuka link saya yang berupa channel ya. Sudi berbagi. Nanti di situ Bapak Ibu mulai dari menginstal sampai mempublish. Bahkan nanti Bapak Ibu kalau misalnya mampu untuk mencerna dari apa yang saya sampaikan di video di YouTube itu, nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah media pembelajaran berbasis smartphone. Kemarin yang sempat saya tunjukkan itu kolaborasi saya dengan penulis Erlangga untuk mengembangkan bukunya. Jadi buku yang selama ini berupa textbook, mereka menginginkan ada sebuah media yang sesuai dengan kodrat zaman. Nah, kalau bahasanya Ki Hajar kan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, langsung saja saya share screen. Nanti sebelum Bapak Ibu bertanya atau mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan dengan materi yang kemarin nanti bisa disampaikan nanti. Oke. Apakah tampilan articulate saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita nanti istilahnya mengenal sedikit tentang menu-menu yang ada di articulate itu sendiri ya. Yang pertama ini adalah story view Bapak Ibu. Story view itu istilahnya bisa dikatakan mind mappingnya materi kita atau media kita. Nah, uh, yang perlu diingat ini karena pengalaman pribadi saya ya, saya sempat kebingungan ketika ini ada sesuatu yang kayaknya sepele Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu salah ngeklik ini nanti jadinya akan bubar gitu. Artinya bubar itu nanti yang dibaca media itu pertama kali nanti mungkin tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, karena ini masih ada satu slide, maka kita pastikan aja yang diputar pertama kali muncul itu adalah slide yang kita buat sebagai awalan atau opening. Berarti ketika ini klik maka kita butuh untuk memastikan ini kita klik ya, starting scene. Berarti scene yang kita buat menjadi awal sebagai pembuka.
Sebentar, ini ada yang baru masuk ya. Ini gimana nih, saya hentikan dulu coba sebentar. Nah, ini ada beberapa teman yang baru masuk. Ya, saya share lagi ya Ibu. Oke. Nah, ini kalau sudah, ini kita double klik dulu. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, tampilannya mirip dengan PowerPoint ya. Kita belajar sedikit tentang nanti bagaimana mengoperasikan ini dengan menggunakan tombol. Biasanya kalau di PowerPoint kita bisa menggunakan hyperlink. Tapi istilahnya di sini nanti bukan hyperlink tapi jump to slide. Intinya sama, berpindah ke slide yang lain. Seperti biasa Bapak Ibu, di PPT kita juga ketemu dengan home, kemudian ada insert, ada ini yang tidak ada ya, tidak ada nih. Ya, ada slide, ada design, ada transition, ada animasi. Nah, ini yang menu yang ada di Articulate. Kemudian kalau misalnya bagaimana menu yang ada di Insight itu apa saja ya toolnya ya. Nah, ini ada slide layer, convert to freeform, zoom religion, karakter dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk di Insert aja misalnya. Ini banyak sekali kita bisa explore di sini Bapak Ibu. Yang pertama karakter. Nah, ini karakter kemarin saya memberikan apa itu gambar orang berjilbab ya. Nah, kalau yang diartikulate itu tidak disediakan Bapak Ibu. Yang disediakan masih yang standar tanpa jilbab ya, aksesoris. Kalau kita kan sebagai seorang muslim katakanlah gitu ya. Kita biasanya menggunakan gambar-gambar yang ya istilahnya ada karakter muslim lah yang kita inginkan gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita masukkan ini? Kita pastikan dulu kita milih yang mana. Misalnya saya milih ini Bob ya. Bob. Nah, ini nanti akan muncul previewnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini. Ini kita masukkan karakter. Nah, kemudian Bob itu dia mau menengok ke kanan atau ke kiri misalnya. Mau menengok ke kiri katakanlah gitu ya. Nah, seperti ini. Terus kalau sudah ekspresinya bagaimana? Nah, seorang guru itu kan datang ke kelas kan harus dengan senyum, ramah kan gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, banyak sekali yang apa ini disajikan di sini ya. Mulai dari netral, happy, talking, thinking dan sebagainya. Saya pilih happy aja. Nah, maka dia akan tersenyum. Tadi kan awalnya netral ya. Nah, jangan sampai milih yang angry misalnya, marah seperti ini. Kita pilih yang happy saja. Nah, kemudian posenya bagaimana? Pose ya. Posenya bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu bisa milih nih. Ini kalau kita pengen instan, pengen cari gambar cepat yang ada di Articulate itu sudah ada. Kalau sudah, kita insert aja. Nah, gambar akan muncul di sini. Ya. Ini. Kemudian kita crop. Saya biasanya suka yang karena ini kan kedepannya saya pengen misalnya ini berbasis smartphone. Jadi biar tidak terlalu kecil ya. Kita besarkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini gambar. Saya mau mengubah misalnya, ya tinggal klik 2 kali. Kemudian di sebelah pojok kiri ini ada karakternya lagi. Nah, kita ganti aja. Ganti Beatrice misalnya. Saya insert. Nah, nanti Beatrice-nya akan Bobnya akan berubah menjadi Beatrice dengan senyum dan dengan pose yang sama. Ganti lagi, silakan Bapak Ibu mau yang Connie misalnya ya. Kita insert aja, klik. Nah, nanti akan berubah dia. Nah, gitu. Ya. Gitu. Untuk misalnya mau menambahkan lagi misalnya apa ya? Oh, gambar. Kalau gambar sudah bisa nggih. Kalau tombol kemarin ada yang bertanya. Tombol yang saya sajikan kemarin, yang saya berikan ke Bapak Ibu kemarin adalah tombol buatan saya. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan tombol di sini, bisa Bapak Ibu. Nih, tombol sini. Nah, nanti mau dikasih icon apa gitu ya. Misalnya kalau materi saya kasih buku misalnya ini. Ya, buku ini materi ya. Nah, nih. Pak kok terlalu kecil, kita besarkan aja Bapak Ibu.
Nah, biasa di home, kemudian di sini grow font, kayak seperti kita membesarkan di Microsoft Word atau di ya di apa di PowerPoint sama lah ya. Nah, seperti ini. Nah, mau lagi misalnya tinggal copy aja Bu. Klik kanan, copy, klik kanan, paste ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal mau diganti icon apa gitu ya. Tinggal kita copy semuanya, misalnya copy, paste saja, tinggal geser sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti tinggal kita memberikan perintahnya. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin nanti selanjutnya akan saya demonstrasikan cara untuk misalnya ada tambah satu slide di sini Bapak Ibu. Nanti cara berpindahnya bagaimana. Ini sebagai dasar dulu ya. Ada yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu? Ini sebelum saya keluarkan dulu, ini ada teman yang mau masuk kayak nih. Pak Eko, mohon maaf, izin menyela. Ya. Monggo Bapak Ibu, sudah saya kirimkan link untuk presensi di grup, bisa diisi. Terima kasih. Monggo dilanjutkan lagi. Siap. Ini sudah saya admit beberapa teman yang baru masuk tadi. Ya, saya share lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Sekarang saya coba mendemonstrasikan cara untuk berpindah ya, berpindah. Nah, sekarang saya buat klik kanan, saya duplikat aja ya. Saya duplikat. Nah, duplikat yang ini di slide kedua ini menunya saya hilangkan. Nah, ini saya ganti menjadi karakter yang beda ya, misalnya Adelaide. Nah, biar nanti tahu perbedaannya ya. Jadi misalnya ini di slide 1, ini di slide yang kedua ya. Sekarang ini Bapak Ibu, saya mau menambahkan tombol satu lagi untuk next ya. Berarti insert, kemudian button, kemudian kita pilih mau ada 3 jenis button ya. Saya pilih inilah gantian ini. Nah, saya taruh sini misalnya. Nah, kemudian saya kasih icon ini next ya. Nah, niki Bapak Ibu. Niki, kemudian saya beri perintah Bapak Ibu. Nah, ini perintahnya itu lewat sini Bapak Ibu. Kita pastikan dulu tombol mana yang mau kita berikan perintah ya. Berarti saya klik, kemudian di sini ada namanya ini trigger ya, pemicu Bapak Ibu ya. Kita berikan perintah. Saya klik, kemudian ini ya, jump to slide. Kalau Bapak Ibu klik sini, ini perintahnya banyak sekali ya. Jadi tombol itu mau dibuat atau mau diberi instruksi apa? Kalau dulu di zaman ketika saya masih bermain dengan sebuah software yang namanya Macromedia Flash, itu pindah slide aja pakai on, release, titik, koma, next slide, titik, koma, petik. Nah itu. Tapi kalau ini dengan kecanggihan teknologi yang sekarang sudah banyak sekali software yang membantu kita, kita tinggal klik aja. Kita pengen apa Bapak Ibu? Misalnya jump to slide ya. Kita lompat ke slide yang mana kan itu. Nah, slide-nya itu karena ini baru 2, maka kita tinggal pilih aja next slide. Ini kalau saya klik kan nanti banyak pilihan. Nah, langsung ke sini bisa. Kita bisa juga untuk pilih next slide juga bisa. Nah, kalau sekarang when, kapan? Berarti ketika, saya klik ya. Ketika tombol itu diklik, nah, kemudian oke. Nih, sekarang kita coba dengan preview. Nah, Bapak Ibu masih ingat bukan? Kalau misalnya saya mau mempreview dua-duanya ini, saya pakai apa Bapak Ibu? Coba saya pilih ini ya. Saya pakai di slide, design atau entire. Pakai apa Bapak Ibu? Kalau saya mau mencoba dua-duanya ini, saya pakai apa nih? Pilih apa? Desain atau entire project. Sip, mantap ya. Dengan Bu siapa ini Ki? Bu Nurul Pak. Bu Nurul, oke. Leres Bu Nurul ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba dua-duanya ini, karena ini kan masih dalam satu scene ya.
kita bisa menggunakan desain. Karena ini masih 2 slide tok, bisa dikatakan entire project, semua project itu. Nah, kalau di slide kita hanya melihat hasil kerjaan kita yang ada di slide ini saja. Oke, saya coba di slide. Desain ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita klik ya, kita klik. Nah, nanti akan berubah ke sini. Nah, otomatis ini kan butuh 1 tombol lagi untuk kembali ya. Nah, karena kita kalau misalnya klik ini tidak bisa, karena tidak bisa jalan ya Ibu. Maka kita berikan perlakuan pada slide yang kedua ini dengan tombol. Bisa Bapak Ibu copy dari sini bisa, atau buat dari apa yang baru lagi juga bisa. Biar lebih paham kita buat baru lagi ya. Insert, kemudian kita masuk di button, kita masuk di tombol, kita pilih yang mana, monggo silakan. Kita klik sini ya. Kemudian kita pilih arah yang kembali itu. Nah, seperti ini Bu. Nah, sekarang kita beri perlakuan. Saya klik, jenengan bisa add trigger sini bisa ini klik kayak apa ya, icon kertas ini ya, create new trigger ini bisa. Saya klik. Kemudian jump to slide sama Ibu. Tapi kalau misalnya ini tadi kan next slide, sekarang kita ganti menjadi apa Bapak Ibu? Previous slide. Oke, saya klik ini. Saya pilih previous slide. Jangan lupa Bapak Ibu, when, kapan, itu kita ubah menjadi ketika user itu mengklik. Saya klik OK. Nah, sekarang kita coba. Ini desain. Sekarang kita coba berganti, ganti lagi. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu dasar ketika kita membuat atau mengenal tentang fungsi button dan perintah. Oke, itu pengenalan. Karena kemarin banyak sekali beberapa yang penasaran ya. Jadi bagaimana kalau kita membuat dari awal? Kalau mau dari awal emang cukup lama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu butuh beberapa hari untuk pertemuan pelatihan tersebut. Nah, Anyun Sewu yang masih off, yang masih on mic-nya sinten nggih, tolong dimatikan nggih. Ya, dimatikan aja semuanya. Ya. Oke. Kalau sudah, ini materi pengenalan menu saya kira sudah. Nanti saya menuju ke selanjutnya yaitu tentang niki Bapak Ibu, mencari aset gambar Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya close, kemudian saya ganti materi dengan mencari aset gambar. Ini yang Bapak Ibu pasti akan merasa perlu ini ya. Oke, kalau tidak ada saya hentikan berbagi dulu ya. Oke. Ini saya mau masukkan teman-teman dulu yang sudah antri Bapak Ibu. Ya. Oke, ini ada sekitar 35 Bapak Ibu yang sudah hadir. Oke, sekarang saya coba share lagi. Ini saya akan menunjukkan, ini saya ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 portal gambar yang nanti bisa kita jadikan sebagai referensi kita untuk mencari aset gambar Bapak Ibu. Oke, saya pertama kita buka atau kita cari gambar di freepik.com. Ya. Jadi gambar itu ada beberapa format Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu nanti akan saya kenalkan adalah format JPG dan format PNG Bapak Ibu. Ya, sebentar. Ini ada yang baru masuk nih. Ya, oke. Nah, sekarang kita cari asetnya Bapak Ibu. Oke, saya besarkan dikit. Nah, ini asetnya ini Bapak Ibu bisa mencari yang premium ataupun berbayar. Tapi saran saya, kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengikuti lomba, kita cari yang free saja. Tapi kalau hanya untuk sebatas pembelajaran di kelas, tidak kita komersilkan,
kita bisa menggunakan yang premium ya. Sekarang kita coba yang free dulu nggih. Jadi nanti yang kita pilih itu nanti gambar-gambar yang gratis semuanya. Nah, sekarang search all asset. Nah, saran saya Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia bisa tapi jangkauannya tidak luas ya. Misalnya saya mau mencari gambar siswa misalnya ya. Student ya. Oke, ini Asian student, college student, student dan sebagainya. Saya pilih atas saja lah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita klik search tadi, kita kan sudah mencari kata kunci students ya. Maka akan muncul gambar-gambar seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini gambarnya format JPG. Oke. Nah, format JPG banyak sekali. Nah, Bapak Ibu mencari di Google sih ada Bapak Ibu. Cuma kan tidak spesifik ya, karena Google kan apa ya, masih terlalu umum. Kalau ini memang betul-betul pencarian gambar yang terkait dengan apa ya, misalnya yang kita harapkan lah. Kalau saya sering seperti yang saya lakukan ini Bapak Ibu, mencari gambar tidak di Google tapi ke portal langsung penyedia gambar ya. Oke, saya mau mendownload ini Bapak Ibu ya. Saya klik aja ya. Misalnya gambar siswa ini ya. Gambar siswa. Nah, caranya sama seperti kita mendownload atau mengcopy atau menyimpan dari Google Bapak Ibu. Dengan cara klik kanan, kemudian kita simpan gambar sebagai. Saya klik ya. Saya klik, kemudian saya taruh di folder download saja. Nah, ini ya. Oke, ini ada save as type-nya file AVIF. Nanti kita coba karena yang disediakan di Freepik itu kadang ada WEP, kadang ada langsung JPG, kadang ada yang AVIF juga. Tetap kita simpan dulu tidak apa-apa. Nah, nanti bagaimana caranya kalau kita membukanya nanti akan saya tunjukkan. Oke, sekarang saya ulang lagi, saya mau mencari gambar lagi, misalnya oke, gadis ini ya misalnya. Oke, gadis ini. Sekarang kita klik kanan, kemudian kita simpan gambar sebagai. Oh, ini masih AVIF ya. Kita coba cari yang jenis yang lain Bapak Ibu. Ini apa nih ya? Simpan gambar sebagai, masih AVIF juga. Sekarang coba yang ini misalnya. Klik kanan, simpan gambar sebagai. Apakah masih AVIF? Yaudah enggak apa wes. Ya, saya simpan ya. Save. Nah, kemudian Bapak Ibu, portal yang kedua ya. Portal yang kedua selain freepik.com itu ada dua. Masih ada dua ya. Yang pertama adalah clean PNG. Oh, jangan PNG, vector stock dulu aja. Vectorstock.com. Nah, vectorstock.com. Caranya sama Bapak Ibu, kunci atau keywordnya kita ambil dengan menggunakan bahasa Inggris okay. Kalau tadi misalnya teacher, sekarang tadi student ya, sekarang teacher misalnya. Nah, teacher berarti guru. Nah, ini kalau ini gambar-gambar vektor Bapak Ibu. Jadi gambar-gambar kartun ya. Kalau tadi kan masih umum. Nah, ini gambar-gambar kartun. Jadi apapun yang berkaitan dengan teacher akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya saya cari ini ya, misalnya seorang guru sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah disediakan tombol downloadnya Bapak Ibu. Langsung aja kita. Jadi kalau misalnya ini kan Bapak Ibu di luar kursornya. Ketika Bapak Ibu mendekati ini ya, mendekati gambar ini, maka dia akan download di sini. Ya, akan muncul tombol download di sini. Coba saya tekan. Nah, ini akan saya dekatkan, akan muncul
tombol download. Saya klik. Nah, akan ada proses download di sebelah kiri tadi ya. Kiri pojok bawah tadi ada proses download. Nah, kalau saya mau cari lagi, tinggal ini aja, tinggal search di atas ini aja. Misalnya kalau tadi kan teacher ya, sekarang student. Student kita cari di sini bagaimana? Nanti bagaimana apa itu gambar-gambarnya? Karena yang disajikan di sini adalah gambar vektor semua. Nah, ini Bapak Ibu kalau mencari karakter di sini kan bagus untuk medianya. Nah, ini nanti gambar-gambar ini bisa di crop nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, ini download JPEG preview. Kalau ini gambarnya JPG semua Bapak Ibu. Ya, sekarang kita download aja. Oke. Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Mau cari gambar apa misalnya, ya school misalnya. Jadi sekali lagi kita pakai kata kunci dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini school banyak sekali yang berkaitan dengan sekolah, maka akan muncul di sini ya Ibu. Nah, ini gambarnya bagus-bagus. Ini untuk siswa kita yang kelas 7 itu kan masih masa transisi SD ke SMP kan. Kita gunakan gambar-gambar seperti ini menarik Bapak Ibu. Oke, selanjutnya gambar yang bukan gambar ya. Berarti link yang ketiga adalah clean PNG Ibu. Nah, clean PNG itu adalah gambar yang gampangannya ngeten Bapak Ibu. Gambar yang di belakangnya itu tidak ada backgroundnya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu memasukkannya di PowerPoint atau di media yang lain, nanti yang muncul kalau orang ya orangnya saja, tidak ada backgroundnya. Oke, saya praktekkan aja. cleanpng.com. Oke, cleanpng.com. Nah, caranya sama Bapak Ibu. Search PNG image ya. Sekarang student. Nah, sama ya. Yang gampang ini student. Nah, yang muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, apa-apa yang berkaitan dengan siswa akan muncul ya. Oke, seperti ini. Saya mau mendownload yang ini misalnya Ibu ya. Saya klik. Saya close saja ini. Nah, ini kan backgroundnya tidak ada Bapak Ibu. Jadi ketika kita masukkan di PowerPoint atau di Articulate, itu yang muncul gambarnya saja. Jadi background ini tidak akan ikut Bapak Ibu. Tapi cara untuk mendownloadnya itu tidak boleh seperti yang ada di FreePic dan di vektor stock tadi. Tapi jenengan arahkan ke bawah, nanti akan muncul ini free download. Nah, free download. Jadi akan muncul tombol free download, kita klik, nanti akan ada proses download di sini. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya menyimpan dengan cara yang jenengan lakukan di FreePic, maka gambarnya akan ada backgroundnya Bapak Ibu. Misalnya saya ulangi misalnya di sini. Nah, tadi kan saya melakukan dengan cara yang benar dengan free download ini. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan dengan cara klik kanan, simpan gambar seperti yang kita lakukan di Google atau di FreePic tadi, maka nanti akan muncul gambar putihnya. Oke, kita klik ini aja, save. Nanti Bapak Ibu lihat perbedaannya nanti ya. Oke, sekarang kita praktekkan untuk memasukkannya ke PowerPoint. Nah, sebelum kita praktekkan ke PowerPoint, ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, langsung saya praktekkan nanti ke PowerPoint. Tidak ada ya. Kita bisa memasukkan atau mempraktekannya di Articulate atau di PPT Bapak Ibu. Kita ke PPT aja yang sudah terbuka ini ya. Sekarang kita buat ini baru lagi misalnya. Ini contoh atau file new aja guys. New. Ini kita down save ya. Nah, kita buat baru ini.
Ini backgroundnya saya ganti desain biar kelihatan nanti ya. Nah seperti ini ya, seperti ini. Oke, terus saya masukkan insert, kemudian picture. Nah ini sama di PPT ya. Nah Bapak Ibu kita masukkan yang dari clean PNG dulu. Nah ini yang kita lakukan dengan cara klik kanan save image as ya, kita open. Nah ini dengan cara yang salah tadi Bapak Ibu ya. Oke, kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kan awal ini, yang kedua ini. Nah ada perbedaannya Bapak Ibu. Oke, lebih menarik mana? Ada backgroundnya atau yang tidak? Tanpa background. Tanpa background. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen gambar-gambar seperti ini bisa mengunjungi portal cleanpng.com. Nah itu. Oke. Kalau misalnya saya masukkan hasil dari apa tadi? Vektor stock bagaimana? Kita coba aja Bapak Ibu. Yang vektor stock tuh ini tadi ya. Nah ini sama ini satunya. Oke saya open sekarang. Nah ini ada gambar putihnya. Menarik tidak Bapak Ibu? Tidak ya? Kurang menarik. Kurang menarik ya. Padahal kita kan hanya butuh orangnya saja. Ini malah mengganggu ini background putihnya. Lah padahal ini kita butuhkan untuk presentasi kita atau media kita. Maka untuk menghilangkannya nanti kita bisa menggunakan remove bigi. Nah itu. Kalau biasanya Bapak Ibu yang sudah expert di multimedia bisa menggunakan yang versi offline itu dengan Adobe Photoshop ya. Tapi untuk lebih cepat kita bisa menggunakan remove bigi ya. Nanti kita bisa praktekkan. Oke. Ini ada yang resin kayaknya ada suara gitu ya tadi ya. Oke sebentar Bapak Ibu, saya masukkan gambar lagi, insert, kemudian ini, nah gambar putihnya lagi nih. Oke ini berarti kurang menarik, yang menarik hanya yang paling yang bawah nih, yang tanpa background nih. Oke ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Kayaknya ada yang suara resin tadi. Boleh nanya Pak ya? Oke monggo Bapak silakan. Pak Eko, mohon maaf. Yeah. Kalau kita mengambil gambar, kadang-kadang ada teman yang bilang ini ada hak ciptanya atau ada enggak, apa itu Bu? gimana? Ada apa Pak? Hak cipta. Oh hak cipta, nggih. Itu membedakannya bagaimana Pak Eko? Terima kasih. Kalau membedakannya, jadi gini Pak. Misalnya jenengan ngeceknya kan harus lewat Google ya. Jadi misalnya gini, saya praktekkan langsung aja. Jadi kita buka Google nih, Google, kemudian kita cari ini Pak, lah nih search by image Pak, search by image nih, kemudian jenengan langsung upload file bisa, kemudian kalau pakai sistem drag juga bisa. Jadi gini, tadi kan saya menyimpannya kan di download ya, nah di download ini, lah ini kita bisa lihat atau yang inilah bolehlah ya, ini kita klik kemudian kita tarik aja ke sini, kita tarik ke sini. Nah ini kan nanti gambar akan muncul di sini Pak. Nah jadi gambar yang persis atau yang mirip nanti akan muncul di sini. Dan nanti Bapak Ibu langsung menuju ke sini, misalnya ke sini. Kalau yang di free pick itu kan ada tanda logo seperti mahkota Pak. Ya, yang ada mahkota itu berarti berbayar Pak. Kalau yang tidak berarti gratis. Cuman kalau panjenengan mengikut sertakan gambar itu di lomba meskipun gratis harus tetap menyertakan linknya Pak. Jadi itu sebagai bentuk kita mengapresiasi pada yang membuatnya gitu. Jadi misalnya ini di mana, di Shutterstock ya misalnya ya. Di Shutterstock ya kita klik Bapak Ibu. Nah sekarang apakah ada keterangan? Nah ini kalau misalnya ada watermarknya ini berarti berbayar Pak misalnya. Nah, kita klik ini.
Jadi kita masuk ke Google. Oh, berarti ini berbayar, Pak. Nah, ini Shutterstock ini. Gitu. Jadi untuk ngeceknya seperti itu, Pak. Jadi kita masuk di Google, kemudian ada seperti gambar kamera nih ya, search by image itu. Nanti jenengan bisa mendrag. Jadi jenengan dapat gambar dari mana? Misalnya kan nggak tahu ya, sejarah kan kita nggak tahu. Kita bisa cari historinya dari mencarinya lewat search by image ini. Gitu, Pak. Oh, siap. Terima kasih, Pak Eko. Oke, sama-sama. Oke, kalau sudah ini, nah saya lanjutkan G. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen menggunakan gambar ini, padahal ini kan ada backgroundnya, nah maka kita gunakan remove background Bapak Ibu. Nah, kita klik ini, kita ganti link aja atau baru lagi tidak apa. Nih, berarti remove ini yang paling mudah Pak. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu bisa semua nih. Remove background. Tampilannya seperti ini. Ada upload image, ya, upload image. Nah, ini kan gambar dua gambar ini kan ada background putihnya. Kita pengennya adalah remove kan menghilangkan atau memindahkan. BG kan background. Saya coba yang ini. Saya mau memindahkan background putih yang ada di gambar ini ya. Saya open aja. Saya open. Nah, Bapak Ibu, hilang tahu Bapak Ibu? Cepat. Nggak ada 5 detik tadi. Jret-jret. Nah, gitu. Langsung hilang. Kita download Bapak Ibu. Kita download. Kemudian kita masuk di articulate lagi. Kita coba insert, kemudian picture, kemudian ini. Nah, ini yang baru Bapak Ibu. Saya klik, kemudian saya open. Nah, sudah berbeda Bapak Ibu tampilannya. Nah, mudah sekali bukan? Nah, gitu ya. Ya. Jadi kalau yang menggunakan Photoshop boleh, tapi kalau ada yang mudah kenapa tidak, kan kita gunakan yang mudah saja. Toh caranya atau hasilnya kan sama Bapak Ibu. Nah, ini kan gambarnya sama, backgroundnya hilang. Oke, kalau misalnya mau menghilangkan lagi silakan Bapak Ibu. Tinggal scroll ke atas, ada upload image. Kalau tadi kan ini gambar satunya ini ya, gambar Bapak Guru nih ya. Sekarang gambar murid-muridnya nih. Kita hilangkan backgroundnya. Saya open. Nah, ini ada 5 detik Bapak Ibu. Nah, ini langsung hilang. Kemudian saya download aja. Saya download. Nah, kemudian saya masukkan di articulate ini. Nah, caranya insert, kemudian picture, kemudian nah ini ya. Ya, ini. Nah, misalnya ada yang tanya lagi, nah, saya kan butuh 1 gambar, Pak. Kenapa muncul 6? Nah, kita crop Bapak Ibu. Crop di sini. Nah, kita pilih yang ini misalnya. Oke, kemudian kita klik keluar aja, klik keluar. Nah, udah. Oke. Ini bisa kita crop lagi, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, mau ada yang dikonfirmasi lagi Bapak Ibu? Ini mencari aset. Oh ya, kemarin ada yang tanya lagi. Ini yang tanya hadir pandai ya. Mencari button Bapak Ibu. Nah, sama Bapak Ibu. Tombol itu nanti Bapak Ibu bisa mencari di sini secara cepat. Kita coba di vector stock ya. Di vector stock. Nah, ini misalnya di sini di vector stock. Ini di Shutterstock ini. Bentar, kita cari langsung menuju ke linknya saja. Vectorstock.com. Nah, ini tombol bahasa Inggrisnya adalah button Bapak Ibu. Nah, button. Sekarang kita search ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali tombol-tombol yang jenengan mau gunakan di articulate bisa, di PowerPoint pun bisa juga. Misalnya saya mau menggunakan mana ini. Ya, inilah katakanlah ini ya.
atau ini misalnya. Nah, daripada kita buat kan kita bisa unduh di sini. Nah, sekarang kita arahkan kursor kita ke dekat sini, kemudian kita download image sini. Klik. Oke, sekarang kita coba buka di ini apa? Di Articulate ya. Sekarang kita masukkan. Oh ya, kira-kira tadi ada background putihnya enggak ya? Ada buatan Bapak Ibu? Ada. Ada. Berarti harus kita hilangkan Bapak Ibu. Kita hilangkan dengan apa Bapak Ibu tadi? Remove BG ya. Kita upload di sini ya. Nah, kita upload image di sini. Nah, sekarang kita pengen kan tombol-tombol ini kan tidak ada background putihnya. Nah, sekarang kita hilangkan aja. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kita download Bapak Ibu. Ya. Ini cara cepat. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan ini untuk lomba, sekali lagi kita harus hati-hati ya. Kita jangan sampai menggunakan hak cipta ya orang lain. Ya. Kemudian kita masukkan di apa? Articulate ya. Kemudian kita buat bukan kita buat ya, kita masukkan gambar tadi ya. Insert, kemudian image. Kemudian kita masuk ke remove BG, gambar yang sudah kita hilangkan dengan remove BG tadi. Kemudian kita open, saya klik, saya open. Nah, tinggal mana yang Bapak Ibu pengen gunakan tombolnya. Saya menggunakan tombol ini misalnya. Nah, udah kita crop aja Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, kita kecilkan dikit. Bagaimana lah, monggo sesuai kebutuhan Bapak Ibu nanti. Nah, tinggal nanti dikasih keterangan kata, misalnya insert, kemudian text box ya, kita taruh sini misalnya. Misalnya next, misalnya gitu ya, tombol next. Nah, nggak kelihatan karena tulisannya putih. Kita buat menjadi hitam Bapak Ibu. Nah, kita blok hitam. Kemudian kita besarkan. Nah, ini kita tebalkan. Nah, kita tengahkan. Nah, udah jadi Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Sangat mudah. Nah, tuh. Mau cari tombol lagi ya silahkan Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu menggunakan vector stock atau clean PNG bisa. Nah, misalnya lagi tombol yang mana ya, ini banyak sekali Bapak Ibu, tergantung nanti kebutuhan atau selera Bapak Ibu nanti. Ini disediakan banyak sekali. Nah, ini ada tombol-tombol kecil nih, malah bagus ini. Ini bisa jadikan referensi untuk media panjenengan. Ini disediakan berapa nih? Oh, ini tiga tampilan nggih. Kita klik sampingnya nih, masih ada tombol lagi. Banyak sekali. Jadi kalau di Google sih ada Bapak Ibu, tapi tidak spesifik seperti ini. Nah, masih banyak Bapak Ibu. Ini tombol apa, lembar ketiga. Kemudian ini banyak sekali. Oke, keempat dan seterusnya masih banyak sekali Bapak Ibu. Nah, dan lain sebagainya ada. Oke. Saya malah menginginkan salah satu dari Bapak Ibu untuk praktek Bapak Ibu. Nah, biar nanti saya ayam materi saya pagi ini atau siang ini yang bisa ditangkap ya. Adakah yang mau praktek Bapak Ibu? Prakteknya mencari aja, mencari gambar yang ada di tiga link yang saya berikan tadi ya Ibu. Adakah? Yang pakai laptop siapa ya? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Itu kasusnya Pak Argo ya. Pak Argo mempraktekkan Pak Argo. Pak Argo apakah siap mempraktekkan Pak Argo? Hanya mencari gambar nih. Oke, siap mencari gambar Pak. Oke, monggo. Bisa share screen Pak. Saya. Oke.
Mohon maaf untuk mikrofon atas nama Afan Abdillah bisa di-mute-kan atau mungkin Pak Eko bisa mute-kan dari situ, Oh Bapak. iya, siap. Nggih. Sampun. Oh iya, sudah. Saya enggak bisa share screen ya, Pak? Di bagian bawah Pak ada yang panah naik itu Pak, ada Itu saya pencet ada ini select Windows or screen gitu. Terus ketika saya tuh jarang gunakan ini Pak, Google Meet. Oh, nggih. Mungkin kotak Bapak diklik dulu. Presentasi. Nggih, sampun. Terus diklik yang ini Pak. Entire atau keseluruhan, screen keseluruhan itu, layar keseluruhan. Sudah, sampun. Terus ada gambar kita bersama-sama Pak nggih. Itu diklik aja. Ada. Ya, diklik. Oke. Kemudian yang pojok bawah itu ada apa itu ya? Saya menyebutnya sebentar. Ada bagikan Pak nggih. Oh, bagikan sebentar. Ya. Diklik gambar kita, terus ada bagikan. Kan bagikannya asalnya gelap itu. Terus ketika jenengan klik gambar ini, video jenengan, itu kan muncul tulisan bagikan kan terus terang itu. Asalnya gelap bagikan itu. Coba ya Pak. Ya coba silakan jenengan. Ah sip, sudah bisa Pak. Oke, monggo silakan Pak Argo ya. Tadi cari gambar ya Pak? Oke. Oke, saya coba tadi saya ini pakai yang pertama Free pick. Oke, nggih. Free pick. Ya. Kalau saya sarankan langsung di web browsernya aja Pak, di web addressnya itu, di alamat ketika Bapak mengetik Google itu toh. Nah, di alamatnya itu aja. Atas lagi yang yang ini. Ya, di addressnya tuh, ya betul lagi. freepick.com. Pick biasa gitu. Oke. Oh, kayak gini betul. Free Pak, itu V Pak. Itu V. Oh, tulisannya free. 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 PIK. .com. Ya enter Pak. Siap. Oh gini. Oke, nggih. Itu kan ada paling atas Pak itu Pak, bisa, nggih. Ini. Nggih, itu panjenengan bisa mencari banyak sekali gambar itu. Student ya. Oke, student misalnya nggih. Student. Oke, berarti cara mengambil atau mengunduh atau menyimpannya bagaimana? Jenengan pilih salah satu. Oke, nggih. Ya. Sudah, download. Klik kanan, Pak. Oh, di klik kanan. Oh, jadi gini saya kasih perbedaannya ketika yang dilakukan oleh Pak Argo nggih. Ketika yang dilakukan Pak Argo itu untuk gambar-gambar yang besar Pak. Jadi artinya ketika Bapak Ibu mau buat MMT, membuat spanduk itu kan butuh gambar besar toh. Oh iya. Panjenengan silahkan lakukan cara seperti yang dilakukan oleh Pak Argo. Berarti pakai download itu, yang gambar hijau gitu. Itu. Oke. Tapi kalau kita hanya menggunakan sebatas untuk presentasi, PowerPoint aja atau artikel ini, kita gunakan cara yang tadi. Nah, klik kanan, kemudian save image as, ya betul Pak. Oke. Nah, begini. Kita kasih nama baru dah Pak. Boleh, dah Pak. Silakan kasih nama. Saya save ya Pak. Oke, nggih. Disimpan di folder download nggih. Oke. Saya buka folder download. Ya. Oh ini Pak sudah. Oke, sudah nggih. Nah, itu kayaknya tidak bisa dibuka itu, Pak. Coba kita nggih, Afif nggih. Coba Bapak. Ya, itu pakai Paint, Pak. Pakai Paint. Nah, Paint kita ubah formatnya, Pak. Pakai Paint. Klik kanan coba, klik kanan.
open with betul open with niku. Terus pakai Paint bisa ndak itu? Oh, berarti tidak bisa dibuka itu ya. Oh. Oke Pak, berarti cari gambar lain Pak. Nggih. Cari gambar lain. Memang ada beberapa cara yang harus, karena ini mungkin dia sudah mulai memproteksi ya ini ya. Nah, jadi nanti langkahnya mungkin bisa dilakukan yang Pak Argo yang pertama tadi Pak, pakai download tadi Pak ya. Nah, itu udah Pak. Nanti berarti sudah tahu caranya. Terus yang link kedua Pak. Link kedua. Nah. Saya buka lagi Pak. Berarti clean PNG. Clean. Ya. CLEAN png.com Pak. .com. Oke. Ya, ini mencari gambar, misalnya student juga. Ya, tidak mau Pak. Nah, bawakan, betul Pak, sudah betul. Oh ini. Nah itu berarti panjenengan milih salah satu misalnya, di close saja, Oke, nah. Berarti Bapak di scroll ke bawah. Oke, itu ada free download di situ. Diklik aja, nanti ada proses unduh di pojok kiri bawah. Sebentar ditunggu, Pak. Di atas. Oh, di atas ya. Oh ya, karena pakai Mozilla, Pak ya, ini ya. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah silakan panjenengan buka folder download. Nah, di situ sudah ada nggih. Nah, coba dibuka nggih. Nah, itu Bapak. Jadi sudah muncul di situ. Nanti tinggal dimasukkan di PowerPoint. Oke, ya cukup Pak Argo, terima kasih. Nggih. Ya. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau misalnya lebih detail nanti bisa ini saya coba sebentar saya share screen dulu sebelum saya akhiri nggih. Jadi semua yang panjenengan pelajari hari ini itu bisa jenengan pelajari lagi di ini sebentar Bapak Ibu di channel saya ya. Saya tunjukkan dulu Sudi berbagi. Sebentar. youtube.com. Nah ini Bapak Ibu, ini channel saya. Dengan cari Sudi berbagi. Lah ini Bapak Ibu. Sebelum Sudi berbagi, channel saya Sudi Media yang saya ceritakan kemarin diblokir sama YouTube nggih. Nah ini saya klik aja. Nah nanti Bapak Ibu bisa lihat atau bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan. Nah ini tadi yang saya sajikan hari ini Bapak Ibu. Ini kan misalnya Clean PNG portal untuk mencari aset gambar. Dan nanti Bapak Ibu bisa di sini free pick ada. Kemudian berbagi tentang desain majalah. Ini saya upload apa-apa yang sudah saya buat. Ya mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru Bapak Ibu. Nah ini untuk articulate mulai dari install sampai ya macam-macam Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi lah di sini. Ya itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Lah untuk rekaman ini nanti kan bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa kita mengadakan sebuah kegiatan tidak hanya di hari pertama Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa dijadikan sebagai syarat administrasi. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini sudah jam 2. Nanti Bapak Ibu sudah waktunya finger ya. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa Bapak Ibu itu ada link absen tadi sudah di share sama Bu Yeni. Silakan Bapak Ibu bisa mengunduh presensi di situ. Oke, ada yang bertanya tuh Bu Afan, ada rasen apa kepencet ya? Mungkin kepencet. Oh, kepencet ya. Oke, ya. Oke Bu Yeni, itu aja yang dapat saya sampaikan di sesi ini. Terima kasih. Ya, monggo. Terima kasih Pak Eko dan juga teman-teman Bapak Ibu guru Bahasa Indonesia
Dan juga kemarin juga ada peserta workshop karena ada beberapa mapel yang ikut bergabung. Terima kasih. Besok berarti kita kembali pukul berapa Pak Eko? Antara jam 1:30 nggih. Pukul antara nanti akan diberitahukan selengkapnya di grup. Begitu kita akhiri pertemuan siang kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Yeni sebentar, ada sesi foto enggak itu nanti mungkin untuk sesi foto mohon dinyalakan kameranya dulu. Bapak Ibu semua bisa menyalakan kamera, nanti saya akan mengambil untuk print screen-nya. Silakan. Monggo dinyalakan. Pak Eko juga menyalakan kameranya karena Pak Eko dari tadi tidak terlihat. Kamera saya jelek, enggak usah itu. Di samping saya ya. Monggo dinyalakan semuanya. Ini Pak Hendro ini membawa bendera SD atau bendera SMP? Iya, Pak Hendro ini membawa SD Mutih. Ya. Oke, siap. Bisa tersenyum, guys. 1, 2, 3. Saya kan tidak kelihatan wajahnya. Iya, Pak Eko ini memang begitu, Ibu. Sukanya ngumpet gesek. Sebentar saya ulang sekali lagi. Monggo, yang lain, Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sugeng kondur istirahat ya. Saya akhiri. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Pak Arjo. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Yeni, Pak Eko. Iya, sami-sami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yeni. Iya, terima kasih.